Ini si fulan jadi orang yang utama, ini si fulan jadi orang yang binasa. Nah, itu sunnatullah, sudah itu merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Fakana Isa alaihi salam minal mufaddalin ولإدلاله سلم على نفسه فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف بمقام الأنس. وأما يحيى ابن زكريا عليهما السلام فإنه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه فقال وسلام عليه. وانظر كيف احتمل لإخوة يوسف ما فعلوا بيوسف. وقد قال بعض العلماء قد عددت من أول قوله تعالى إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا إلى رأس العشر من إخباره تعالى عن زهدهم به نيفا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعض وقد يجتمع في الكلمة الواحدة الثلاث والأربع فغفر لهم وعفى عنهم. ولم يحتمل العزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدر حتى قيل موهي من ديوان النبوة. وكذلك كان بلعام ابن بعور من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم يحتمل له ذلك. وكان أعصب من المسرفين وكانت معصيته في الجوارح فعفى عنه. فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام يا رأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين إلى كم يعصيني ابن خالتك أعصب وأنا أحلم عليه مرة بعد مرة فوعزتي وجلالي لئن أخذته عصبة من عصافات عليه لأتركنه مثله لمن معه ونكالا لمن بعده. فلما دخل آصف على سليمان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فخرج حتى على كثيبا من رمل ثم رفع رأسه ويديه نحو السماء وقال إلهي وسجدي أنت وأنا فكيف أتوب إن لم تتوب علي وكيف أستعصم إن لم تعصمني لأعودن. فأوحى الله تعالى إليه صدقت يا عاصب أنت وأنا أستقبل التوبة فقد تبت عليك وأنا التواب الرحيم. وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه ila akhirih. Arti daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, maka adalah Nabi Isa alaihi salam termasuk sebagian dari nabi-nabi yang diutamakan. Dari sekian banyak nabi-nabi dan rasul-rasul itu ada 5 nabi, 5 rasul yang merupakan paling mulia di antara mereka itu. Yang pertama, rasul yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang nomor 3, Nabi Musa alaihissalam. Yang nomor 4, Nabi Isa alaihissalam. Nomor 5, Nabi Nuh alaihissalam.
Itulah penghulu para rasul, penghulu para nabi. Nabi Isa, nabi yang nomor 4 di antara nabi-nabi utama. Dan karena idlalnya Nabi Isa, karena kuat cintanya Nabi Isa kepada Allah, Nabi Isa mengucapkan keselamatan untuk dirinya. Karena saking manjanya Nabi Isa kepada Allah, sehingga beliau berani mengucapkan kesejahteraan atas diri beliau sendiri. Beliau berkata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah imbisat ngarannya. Imbisat satu kata-kata yang bisa diucapkan oleh orang yang cinta terhadap yang dicintainya. Mestinya keselamatan itu menunggu dari Allah. Nah, mestinya ikam Nabi Isa ku selamatkan pada waktu lahir, waktu meninggal, waktu dibangkit. Nah, Nabi Isa kada menunggu itu lagi. Daripada saking beliau cintanya kepada Allah, saking mesra dan manjanya kepada Allah, Nabi Isa sendiri mengucapkan, aku selamat waktu aku mati, aku selamat waktu aku dibangkit, aku selamat pada waktu aku dibangkitkan kembali di akhirat. Nah, beliau mengucapkan itu ketika Nabi Isa menyaksikan musyahadah kelemah lembutan Allah pada maqamul unsi ngarannya, makam di mana seseorang sangat jinak hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak berada dalam makam seperti itu, maka sangat tidak baik, sangat tidak beradab mengucapkan keselamatan atas dirinya sendiri itu. Seperti dicontohkan lagi Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah sewaktu beliau dalam keadaan sangat cinta, sangat manja dengan Allah dan Rasulnya, Siti Aisyah mengucapkan kepada Nabi, nyamanai pian kau maatur Allah Ta'ala. Nah, ini Aisyah mengucapkan kepada Nabi, nyamanai pian tu kau maatur pangawan Allah Ta'ala, ya pian ini Tuhan menuruti. Nah, Aisyah mengucapkan itu waktu beliau sangat jinak hatinya dengan Allah dan Rasul. Sebenarnya ucapan itu ucapan yang membahayakan diucapkan apabila orang yang berada di makam yang biasa, orang yang dalam keadaan normal ini. Adapun Nabi Yahya bin Zakaria alaihimassalam, maka beliau ditempatkan pada maqamul haibah dan malu. Maka ia tidak berbicara. Nabi Yahya yang semasa dengan Nabi Isa, tapi beliau ditempatkan Allah pada maqamul haibah, makam di mana perasaan sangat segan terhadap Allah. Nah, beliau Nabi Yahya tidak berani berbicara kepada Allah, sehingga ia dipuji oleh Allah, oleh penciptanya. Allah Ta'ala berfirman, wassalamun alaih, artinya dan kesejahteraan atas Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya itu menunggu Allah yang mengucapkan salam alaih, sejahtera engkau. Sedangkan Nabi Isa kada menunggu Allah, sidin beliau yang mengucapkannya, aku selamat pada waktu aku lahir, aku selamat pada waktu aku mati, aku selamat pada waktu aku dibangkit di padang mahsyar. Nah, itu
dua makam yang berbeda. Satu Nabi Isa contoh kedudukan orang yang sangat jinak hatinya, yang sangat manja hatinya dengan Allah. Sedangkan Nabi Yahya contoh orang yang sangat segan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bagaimana dimaafkan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam akan apa yang dilakukan mereka terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagian ulama berkata, telah kuhitung dari permulaan firman Allah Ta'ala, yaitu idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Artinya, ketika mereka itu saudara Nabi Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Sampai kepada 20 ayat yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang zuhudnya, tentang bencinya saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf. Maka terdapat lebih dari 40 kesalahan. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini ada 40 lebih kesalahannya. Dengki kepada Nabi Yusuf, marah kepada orang tuanya, membuang Nabi Yusuf, berdusta lagi dimakan serigala, macam-macam kesalahannya sangat banyak. Sebagian daripadanya lebih besar dari sebagian yang lain. Kesalahannya itu terkadang terkumpul dalam satu kalimat ada 3 dan 4 kesalahan saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Maka diampuni mereka dan dimaafkan mereka dari dosanya itu. Bahkan mereka dijadikan nabi-nabi seluruhnya. Anak Nabi Yakub itu semuaan jadi nabi. Padahal dan sanak Nabi Yusuf ini sangat banyak kesalahannya lebih 40. Tetapi dengan mudah Allah memaafkan mereka. Dengan mudah Allah mengampuni mereka itu. Padahal kesalahannya sangat banyak. Dan tidak dimaafkan Uzair. Uzair ini salah seorang nabi. Uzair kada dimaafkan Allah sebab satu masalah yang ia tanyakan tentang takdir. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ia dihapus dari daftar kenabian. Nah, Uzair ini hanya sekali berbuat salah. Allah tindak dengan tindakan yang keras. Dihapus dari kenabian. Sedangkan saudara-saudara Nabi Yusuf sekian banyak berbuat salah, dimaafkan Allah. Bahkan diangkat menjadi nabi-nabi. Uzair pada suatu hari berjalan di suatu tempat. Tempat itu tempat yang dulunya makmur dengan keramaian yang dahulunya. Pada waktu Uzair itu lewat, tempat itu sunyi, kosong, orangnya matian. Nah, waktu itu Uzair mempertanyakan dalam hati, bagaimana Allah bisa menghidupkan ini orang-orang yang sudah mati ini nantinya. Uzair hanya bertanya itu kepada Allah. Hanya satu kesalahan itu. Ya Uzair kayak apa ya Tuhan menghidupkan pulang kampung yang sudah mati, nah kawalan supaya makmur pulang kayak dulu. Nah, hanya pertanyaan itu yang ditanyakan Uzair kepada Allah. Allah marah. Allah anggap itu satu kesalahan yang besar dan Uzair dihapus dari daftar kenabian. Lain halnya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sewaktu meminta kepada Allah
Arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, bagaimana engkau itu bisa menghidupkan yang sudah mati? Nah, Nabi Ibrahim mengucapkan itu, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Ya Tuhan, awalam tu'min, engkau kada percaya kah Ibrahim? Ya Ibrahim, bala percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenteramkan hatiku. Bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati itu? Nah, ini sebenarnya lebih parah daripada Uzair. Lebih parah daripada Uzair. Tetapi Allah kalau menganggap satu hal apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi artinya bahwa di dalam satu kejadian maksiat, tindakan yang diambil Allah itu kada sama antara satu dengan yang lain. Ada orang satu berbuat maksiat langsung ditindak oleh Allah. Ada orang yang banyak maksiat tapi justru dimaafkan oleh Allah. Dimasukkannya ke surga. Diridai oleh Allah. Itulah sudah hukum Allah. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa mengeritik bagi hukum Allah itu. Nah, jadi lanjutan dari minggu yang dahulu, artinya kita jangan tuturutan hendak berbuat maksiat itu. Jangan tuturutan. Kalau kita ini tekanan yang pas, Allah marah, maka satu maksiat yang kita berbuat membawa kepada celaka selama-lamanya. Sedangkan orang yang kita turutin itu, ini tekanan orang yang apakah disayangi Tuhan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada kawa berbuat maksiat itu turut menurut kada kawa. Karena Allah bisa kada sama mengambil tindakan terhadap maksiat yang satu, maksiat yang sama. Seperti demikian juga halnya Bal'am bin Ba'ura, ia termasuk dari pembesar ulama, maka ia mengorbankan agamanya untuk dunia, maka tidak dimaafkan baginya yang demikian itu. Padahal orang yang sangat alim, orang yang banyak mempunyai ilmu, bahkan mengetahui Ismullahil A'zam, tapi hanya satu kali berbuat kesalahan, dihapus oleh Allah dari daftar kewalian dan ilmunya dicabut dan mati dalam keadaan kafir. Cuma hanya satu kesalahan Bal'am bin Ba'ura. Pada suatu hari dia mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Cuma satu kali sepanjang hidupnya. Jadi tergantung dengan apa Allah waktu itu menghadapi kita. Karena Allah itu Dzul Jalal wal Ikram. Itu Allah itu Dzul Jalal wal Ikram. Artinya Allah itu mempunyai kebesaran, mempunyai kemurahan. Allah mempunyai keindahan, Allah mempunyai keagungan. Di saat kita berbuat maksiat, Allah menghadapi kita dengan sifat Jalal, maka kita akan binasa walaupun maksiat kecil yang kita lakukan. Nah, di waktu orang berbuat maksiat sebesar apapun maksiat, tapi waktu itu Allah menghadapinya dengan sifat Jamal, maka tidak berarti di sisi Allah hanya laksana debu yang berterbangan, dosanya terhapus, bahkan diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kan dah tahu apabila Allah itu menghadapi kita dengan jamal, dengan keelokan, kapan Allah menghadapi kita dengan sifat jalal, dengan sifat keagungannya. Kayak Bal'am. Nah, ini contoh di mana waktu Bal'am itu maksiat, Allah menghadapinya dengan jalal, keagungan, sehingga satu kali maksiat meruntuhkan kebaikan yang telah lalu. Uzair contohnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang sekian banyak kesalahannya, tapi Allah menghadapinya dengan sifat jamal, keelokan, dihapus oleh Allah, bahkan diangkat menjadi nabi-nabinya.
Dan adalah Asab bin Barkhiyah, termasuk orang yang melampau batas dan kemaksiatannya pada anggota-anggota tubuhnya. Asab bin Barkhiyah ini orang ahli maksiat. Maka ia dimaafkan oleh Allah, bahkan diberi Allah Ismul A'zam yang bisa mengangkat istana Ratu Bilqis ke hadapan Sulaiman dalam sekejap mata. Padahal ini orang yang ahli maksiat, cuma dimaafkan oleh Allah, bahkan diberi Ismullahil A'zam. Telah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai pemimpin orang-orang ahli ibadah, wahai putranya Mahajjatuz Zahidin, sampai berapa banyak putra bibimu Asab berbuat maksiat kepadaku. Ini masih kula Nabi Sulaiman, Asab bin Barkhiyah ini. Sepupu lah tuh, anak acil sepupu kalau. Wahai Sulaiman, sampai kapan sepupu ikam itu berbuat maksiat? Aku berbuat santun kepadanya berkali-kali, jar Tuhan. Maka demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh jika aku timpakan padanya tiupan angin kencang dari angin kencangku, niscaya aku tinggalkan yang menjadi siksaan bagi orang yang bersamanya dan sebagai contoh bagi orang yang terkemudian. Ketika Asab bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau mengkhabarkan kepada Asab apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sulaiman bertemuan lawan si senang sepupu nih. Nutu Asab, Tuhan sarik lawan ikam. Tadi mewahyukan kepadaku, ikam ni rancak bana maksiat. Padahal Tuhan selalu santun kepada engkau, selalu baik. Tapi ikam selalu maksiat lawan Tuhan. Maka Asab pergi. Setelah mendengar kabar, Asab pergi sehingga naik ke bukit pasir. Lalu ia mengangkat kepala dan dua tangannya ke arah langit. Dan ia berkata, wahai Tuhanku dan Tuanku, Engkau adalah Engkau dan aku adalah aku. Maka bagaimana aku bertobat jika engkau tidak menerima tobatku? Dan bagaimana aku minta perlindungan jika engkau tidak melindungiku? Niscaya aku akan kembali kepada kesalahan. Maka Allah mewahyukan kepadanya, benar kamu wahai Asab, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Aku penerima tobat, dan sungguh aku menerima tobat atas dirimu, dan aku maha penerima tobat lagi maha penyayang. Maka ini pengaduan dari Asab tadi yang menunjukkan kuatnya cinta kepada Allah, lari daripadanya untuk menuju kepadanya Allah, dan yang memandang dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada seorang hamba yang diperdapatinya sesudah hampir atas kebinasaan. Ini hamba ini selalu maksiat kepada Allah, tapi Allah ingin menyelamatkan hamba ini. Allah berwahyu melalui nabinya kepada orang itu, berapa dosa yang kamu hadapkan kepadaku, aku ampunkan untukmu, di mana telah binasa umat-umat terdahulu karena dosa itu. Nah, ini Allah dengan maha latifnya, maha murahnya, maha baiknya. Orang yang berbuat sekian banyak dosa, tapi Allah ingin menyelamatkannya, maka dosa-dosa orang itu diampuni Allah. Seandainya ada umat lain berbuat dosa seperti itu, niscaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah sunnatullah ngarannya. Inilah yang disebut dengan sunnatullah Ta'ala, pekerjaan Allah Ta'ala.
terhadap hamba-hambanya. Dengan menganugerahkan kelebihan, ada orang yang diberi Allah kelebihan, ada yang kada diberi. Mendahulukan dan mengakhirkan, ada orang yang diutamakan oleh Allah, ada orang yang kada diutamakan oleh Allah. Atas apa yang telah didahului oleh kehendak azali, itu sudah ditentukan oleh Allah pada masa dahulu kala. Ini si fulan jadi orang yang utama, ini si fulan jadi orang yang binasa. Nah, itu sunnatullah, sudah itu merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah ini telah diterangkan di dalam Al-Quran. Itu sambungan dalam Quran kisahnya. Nabi Yusuf, kisah Uzair, kisah Nabi Sulaiman tadi ada dalam Quran, supaya dengan demikian diketahuilah sunnatullah pada hamba-hambanya yang telah lewat pada masa sebelumnya. Maka tidak ada dalam Al-Quran suatu apapun melainkan ia menjadi petunjuk dan cahaya dan sebagai pengenalan dari Allah terhadap makhluknya. Maka kadang-kadang Allah memperkenalkan kepada mereka dengan kesuciannya. Allah Ta'ala berfirman, ini Allah memperkenalkan kepada kita tentang kesucian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini ayat Allah memperkenalkan kesuciannya kepada hamba-hambanya. Jadi Quran itu dari awal sampai akhir sebenarnya adalah ma'rifah. Sebenarnya ma'rifah. Sebenarnya Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan sifatnya, mengenalkan af'alnya kepada hamba-hambanya. Dan terkadang Allah memperkenalkan kepada mereka hamba-hambanya dengan sifat-sifat kebesarannya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Artinya dia Allah Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki keagungan. Nah, itu Allah ta'arruf, mengenalkan dirinya tentang kebesaran Allah. Dan terkadang Allah memperkenalkan kepada mereka hambanya pada perbuatan-perbuatannya Allah yang ditakuti dan perbuatannya yang diharap-harapkan. Maka dia membacakan kepada mereka tentang sunnah yang mengenai musuh-musuhnya dan sunnah yang mengenai nabi-nabinya. Dia berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dan firman Allah Ta'ala, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara gajah yang akan meruntuhkan Ka'bah? Pasukan yang begitu kuat, pasukan yang begitu kukuh, menjadi seperti daun yang dikunyah-kunyah. Nah, itu Allah menampakkan keperkasaannya kepada musuh-musuh Allah. Al-Quran tidak berpaling dari 3 bagian ini, yaitu 1, petunjuk kepada ma'rifat akan zat Allah dan kesuciannya, Qul huwallahu ahad tadi. 2, petunjuk kepada ma'rifat akan sifat-sifat dan nama-namanya Allah.
3. Petunjuk kepada ma'rifat akan perbuatan-perbuatannya dan sunnah-sunnahnya beserta hamba-hambanya. Quran itu isinya itu. Kalau orang memahami Quran satu persatu, mengerti, dia akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala suratul Ikhlas mengandung atas salah satu dari 3 perkara itu, yaitu pensucian, maka Rasulullah SAW menimbangnya, menyamakannya surah Ikhlas itu dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Ikhlas faqad qara'a thulutsal Quran." Artinya barang siapa membaca surah Ikhlas, maka sesungguhnya ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Karena Quran itu 3 kandungannya. 1. Ma'rifat kepada Allah tentang kesucian, ma'rifat kepada Allah tentang sifat dan namanya, ma'rifat kepada af'al-af'alnya. Nah, jadi qul huwallahu ahad itu 1 bagian di antara 3 bagian isi Al-Quran. Karena kesudahan mensucikan at-taqdis adalah 1 pada 3 perkara, yaitu 1. Tidaklah pensucian itu hasil daripadanya orang yang sebanding dan serupa dengannya, dan ditunjukkan untuk yang demikian itu oleh firman Allah Ta'ala, lam yalid, artinya dia tidak beranak. Daripada rincinya Allah mengenalkan kesucian dirinya, sehingga sampai Allah menyebutkan Allah itu tidak beranak. Padahal jakanya Allah itu tidak seperti makhluk itu sudah cukup. Tapi Allah ingin bahwa umat ini, hamba ini kenal dengan Allah sekenal-kenalnya. Lalu dia terangkan tentang kesucian dirinya Allah dengan serinci-rincinya. Jakanya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai apapun, itu sudah cukup. Lain lawan manusia, lain lawan binatang, lain lawan malaikat. Tapi Allah kada hendak itu. Allah ingin rinci. Lam yalid, Allah tidak beranak. 2. Tidaklah pensucian itu hasil dari orang yang sebanding dan serupa dengannya, dan ditunjukkan untuk yang demikian oleh firman Allah, walam yulad, artinya dan dia tidak diperanakkan. Allah itu kada beranak. Barangkali dia diperanakkan. Nah, walam yulad, ternyata Allah kada diperanakkan, kada dilahirkan. Dan tidaklah pensucian itu pada tingkatannya, meskipun ia itu bukan asal padanya dan bukan cabang dari orang yang sepadan dengannya, dan ditunjukkan pada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Dan semuanya itu telah dikumpulkan pada firman-Nya, qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan jumlah keseluruhannya itu adalah perincian pada ucapan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, maka inilah rahasia-rahasia Al-Quran itu. Bagaimana Allah menghadapi makhluknya dengan sifat jamalnya, sifat indahnya, sehingga orang manusia yang begitu jahat sangat mudah untuk menjadi kekasih Allah. Bagaimana Allah dalam Al-Quran menceritakan dia menghadapi makhluknya dengan kebesarannya, sehingga seorang nabi pun karena satu salah bisa dihapus dari kenabiannya. Maka inilah rahasia-rahasia Al-Quran, dan tidak berkesudahan contoh-contoh rahasia ini di dalam Al-Quran itu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin,
Artinya tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Oleh sebab itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sinarilah ulihmu semua Al-Quran dan carilah keganjilan-keganjilan yang ada di dalamnya itu. Nah, jangankan per kalimat, per huruf nang dalam Quran itu ada mengandung keganjilan-keganjilan, ada mengandung rahasia-rahasia itu. Maka di dalamnya itu ada ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Ilmu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada dalam Al-Quran. Maka benarlah seperti apa yang dikatakannya itu Ibnu Mas'ud tadi. Dan tidak diketahui yang demikian ini kecuali oleh orang yang lama dalam memperhatikan masing-masing kalimatnya, pemikirannya, dan bersih pemahamannya. Maka itu ahli tafsir dalam menafsirkan Quran, ada yang menafsirkan Quran dari segi ahkam, hukum-hukumnya, seperti Imam Qurtubi. Nah, dia terkenal dengan tafsir ahkam Qurtubi. Nah, beliau hanya merincikan tafsir tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada yang mengambil dari Al-Quran itu ilmu kalamnya, tauhidnya, seperti tafsir Fakhrur Razi umpamanya. Itu banyak menjurus kepada tentang ilmu tauhid yang ada dalam Al-Quran. Ada tafsir yang membahas soal nahu sarafnya, i'rabnya, alhamdulillah, alif lam ini, hamdu jadi mubtada, dibahas satu persatu, seperti tafsir Al-Wahidi contohnya. Jadi setiap ilmu itu bisa dikeluarkan daripada Al-Quran tadi. Sehingga bisa disaksikan untuknya setiap kalimat daripadanya adalah bahwasanya itu kalam firman yang maha perkasa, yang maha mengalahkan, yang maha memiliki, yang maha kuasa, dan sesungguhnya itu keluar dari batas kemampuan manusia. Kebanyakan rahasia-rahasia Al-Quran itu diselipkan pada lipatan-lipatan kisah-kisah dan khabar-khabar. Kisah di mana tentang kejadiannya Bal'am, padahal itu ada rahasia di dalamnya. Salah satu rahasianya apa? Yang kita bahas tadi. Bal'am dikisahkan dalam Quran sehingga matinya mati kafir, dikisahkan. Padahal rahasianya apa di situ? Antara lain adalah bagaimana Allah menghadapi seseorang dengan sifat kebesarannya. Contohnya yaitu kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, ramai kisahnya, tapi di situ sebenarnya ada rahasia bagaimana mudahnya Allah memaafkan orang yang sekian banyak berbuat kesalahan sehingga diangkat menjadi nabi-nabinya. Nah, jadi rahasia-rahasia Quran itu banyak terselip dalam kisah-kisahnya, dalam kisah-kisah Al-Quran. Maka hendaklah sungguh-sungguh, ujar Imam Ghazali, untuk memahaminya, supaya terbuka bagimu yang ajaib-ajaib di dalamnya Al-Quran. Apa yang kamu memandang rendah, sertanya ilmu-ilmu yang berhias yang keluar daripadanya. Namun kita kadang memikirkan, ya kisah aja timbul, kisah Nabi Yusuf di Quran ada kisah ini, kisah itu, kisah Nabi Musa, banyak di Quran kisah-kisah. Kalau kita kadang mendalami cuma hanya sekedar cerita, itu kisah-kisah Al-Quran. Padahal dalam kisah itulah banyak terselip rahasia-rahasia Al-Quran itu, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kami maksudkan untuk menerangkan dari makna al-unsi dan imbisat yang menjadi buahnya, dan menjelaskan berlebih kurangnya hamba-hamba Allah padanya, pada cinta dan manja mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian pembicaraan tentang makna ridha dengan qada keputusan Allah Ta'ala, hakikatnya dan tentang keutamaannya. عند الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه